warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak April. Hari ini Kak April akan menjelaskan buku tematik tema 2, subtema 2 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi siapkan LKS tematik kalian, buku tematik halaman 34. Kak April tunggu ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, tentunya kita tahu bahwa Indonesia itu telah merdeka selama 75 tahun. Nah, dalam memperoleh kemerdekaan itu tentunya tidak mudah dong. Nah, ada perlawanan melawan penjajah. Bahkan Indonesia saat itu menjadi negara yang sengsara karena dijajah, hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun setelah merdeka pun masih ada juga gangguan dari luar. Nah, pada saat itu terdapat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua cara, yaitu secara fisik dan perundingan atau diplomasi. Contoh dari secara fisik ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang diprakarsai oleh Bung Tomo. Lalu ada juga pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu secara perundingan atau diplomasi, terdapat perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar atau yang kita kenal dengan KMP. Lalu apa sih itu perjuangan secara fisik dan perundingan? Perjuangan secara fisik adalah perjuangan mengusir penjajah yang dilakukan dengan pertempuran senjata, baik itu senjata bambu runcing, pistol, ataupun lainnya. Lalu, kalau perjuangan secara perundingan atau diplomasi adalah perjuangan yang lewat meja perundingan. Tentunya dalam perjuangan diplomasi ini terdapat hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh dari perundingan atau diplomasi terdapat perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada 10 November 1946 di Linggarjati. Saat itu Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, tentunya dalam perundingan ini terdapat hasil nih adik-adik yang disepakati antara Indonesia dan juga Belanda, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Nah, negara serikat ini adalah negara bagian adik-adik. Yang ketiga, negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. Nah, contoh dari pertempuran 5 hari di Semarang itu contoh dari memperjuangkan secara fisik. Dilatar belakangi karena terdapat berita bahwa cadangan air minum di candi itu diracuni oleh Jepang. Nah, saat itu di Semarang terdapat salah satu dokter, namanya Dokter Karyadi. Dokter Karyadi ini ingin melakukan pengecekan karena Dokter Karyadi itu merupakan salah satu kepala laboratorium di rumah sakit di Semarang. Saat mau mengecek air itu diracuni apa atau tidak, ternyata justru ditembak oleh tentara Jepang sehingga gugur atau meninggal dunia.
Saat itu pemuda Semarang marah dan tidak terima atas meninggalnya Dr. Karyadi, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Timbullah perang saat itu, yang menimbulkan banyak korban jiwa yang gugur. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, pemerintah membangun Tugu Muda Semarang. Seperti pada gambar ya adik-adik, itu merupakan gambar Tugu Muda Semarang. Lalu untuk mengenang jasa Dr. Karyadi yang gugur, dibangun rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nah, begitu penjelasan Kak April mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk saat ini, sebagai generasi muda, apa sih yang harus kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tentunya dengan belajar dan cinta terhadap tanah air. Oke, jadi tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.